Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait teori graf. Pada pertemuan atau pembahasan yang lalu telah kita lihat bahwa dari satu buah matriks ketetanggaan antara satu orang dan orang yang lain dapat menggambarkan beberapa macam graf yang berbeda. Untuk itu, di sini kita akan lihat terkait hal tersebut dikaitkan dengan isomorfisme atau graf yang isomorfik, gitu ya. Misalkan saya mempunyai suatu matriks ketetanggaan seperti yang dapat dilihat pada slide. Yang isinya adalah, yang ukurannya adalah 5x5. Kemudian entry-entry-nya dapat dilihat seperti itu ya. Nah, dari sini dapat kita buat beberapa macam atau berbagai macam graf ya yang bisa berbeda-beda. Di sini saya coba akan buatkan dua buah graf yang berbeda dari matriks ketetanggaan ini. Nah, perhatikan kedua buah graf ini. Kita lihat dua graf ini saya buat berdasarkan matriks ketetanggaan yang ada. Kita akan lihat apakah dua buah graf ini dia isomorfik atau tidak. Secara kalau misalkan kita mempunyai satu buah matriks ketetanggaan, kemudian kita membuat beberapa macam graf dari matriks ketetanggaan tersebut, otomatis sudah pasti bahwa graf yang kita buat dari matriks tersebut itu dia pasti isomorfik gitu, karena dia memiliki matriks ketetanggaan yang sama. Nah, tapi di sini kita akan coba lihat bagaimana caranya mengetahui apakah suatu graf itu dia isomorfik atau tidak. Perhatikan dua buah graf berikut. Graf yang pertama adalah graf yang bentuknya seperti persegi panjang yang di dalamnya ada segitiganya. Kemudian yang kedua adalah dia lebih terlihat seperti bentuk limas mungkin ya. Nah, coba perhatikan titik pertama, titik 1 pada graf yang pertama. Titik 1 ini dia terhubung dengan titik 2 dan titik 5. Pada graf yang sebelah kanan, titik 1 juga terhubung dengan titik 2 dan titik 5. Di sisi lain, si titik 1 ini dia derajatnya adalah 2. Di sini juga derajatnya 2. Kita lihat kembali untuk titik 2. Titik 2 ini dia terhubung dengan titik 1 dan titik 3, serta terhubung juga dengan titik 5 dan titik 4. Gitu ya. Nah, kita lihat di sisi yang sebelah kanan, titik 2 dia terhubung dengan titik 1, titik 3, titik 4, dan titik 5. Kemudian, pada graf yang di sebelah kiri, derajatnya adalah 4. Di sini juga derajat dari titik 2 adalah 4. Selanjutnya kita lihat titik 3. Titik 3 ini di sini terlihat memiliki loop. Di sini juga terlihat memiliki loop. Jadi secara kasat mata dapat kita lihat bahwa 3 di sini sudah pasti sama dengan 3 yang di sini, ya. Nah, selanjutnya yang 4, titik 4 dia terhubung dengan titik 3, titik 2, dan titik 5. Di graf yang sebelah kanan ini 4 itu terhubung dengan 3, 2, dan 5. Di mana derajatnya untuk titik 4 di sini adalah 3, di sini juga 3. Dan yang terakhir, titik 5 dia terhubung dengan titik 1, titik 2, dan titik 4. Derajatnya adalah 3, dan di sebelah sini, di sebelah kanan juga titik 5 ini terhubung dengan 1, terhubung dengan 2, dan terhubung dengan 4, dengan derajatnya adalah 3. Artinya kedua graf tersebut ialah isomorfik, ya. Jadi dua buah graf yang sama dalam hal matriks ketetanggaannya, hanya saja penggambaran secara geometriknya yang berbeda, itu dia disebut dengan isomorfik. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan beberapa catatan berikut. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Jadi di sini titik beratkan grafnya yang sama ya, bukan secara geometri.
tetapi dia memiliki matriks ketetanggaan dan juga derajat-derajatnya sama. Kemudian, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik apabila ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpul dari kedua graf tersebut dan antara sisi-sisi keduanya sehingga hubungan kebersisiannya tetap terjaga. Seperti yang tadi terlihat dari contoh yang kita bahas, bahwa misalkan titik 1 dia terhubung di graf yang sebelah kiri dia terhubung dengan 2 dan 5, yang graf yang kanan dia terhubung dengan 2 dan 5 juga. Kemudian untuk titik 2 misalkan di graf yang di sebelah kiri dia terhubung dengan titik 1, titik 5, titik 4 dan titik 3. Kemudian di graf yang sebelah kanan juga dia sama ya keterhubungannya atau kebersisiannya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa misalkan E-nya itu bersisian dengan simpul U atau titik U gitu ya. Dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 itu harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang ada di G2 gitu ya. Nah, dua graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan penamaan titik atau sisinya saja yang berbeda gitu ya. Hal ini juga jelas benar karena suatu graf dapat digambarkan dengan berbagai banyak cara ya yang berbeda. Oke, di sini dapat dilihat ada 3 buah graf. Perhatikan bahwa graf G1 itu isomorfik dengan G2 ya, tapi G1 itu tidak isomorfik dengan G3. Kita coba lihat secara detail ya. Kita bandingkan dulu dengan satu titik dari masing-masing graf ya. Jadi untuk G1 kita coba lihat titik atau simpul 1, nomor 1 ini. Kita lihat bahwa 1 itu terhubung dengan nomor 3. Ini nomor 3. Dia terhubung dengan nomor 2 dan juga terhubung dengan nomor 4. Serta derajatnya itu adalah 3. Kemudian kita ambil satu titik A ya. Jadi penamanya itu tidak mesti sama, tidak mesti 1, 1, 1, tapi kita lihat perwakilan dari titik-titik tersebut ya. Nah, di sini saya bandingkan 1 dengan A. Nah, A itu dia terhubung dengan D, dengan B, dan dengan C, di mana derajatnya juga adalah 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 1 itu berkorespondensi dengan A di G1. 1 di G1 berkorespondensi dengan A di G2. Kemudian hubungan kebersisian antara 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dan 2 itu berkorespondensi dengan keterhubungan atau kebersisian antara A dengan D, A dengan C, serta A dengan B. Ya, dapat lihat di sini 3 itu misalkan di sini dikaitkan 3 dengan D, 4 dengan C, ini 2 dengan B. Gitu. Kemudian untuk sisi atau untuk titik yang ketiga, titik 3 itu terhubung dengan 1, 4, dan 2. Nah, di sini bisa kita ambil misalkan D itu tadi kita korespondensikan dengan 3 itu kita korespondensikan dengan D. Dia terhubung dengan A, kemudian terhubung dengan B di sini adalah 2, di sini dia terhubung dengan 2 kan. Kemudian dia juga terhubung dengan C. Nih dengan C. Nah, begitu pula untuk titik-titik yang lainnya dilakukan dengan serupa ya. Semua derajatnya juga sama. Di sini bisa kita lihat setiap derajat dari titiknya itu adalah 3 gitu ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa G1 dan G2 itu dia isomorfik. Nah, sekarang kita coba bandingkan graf G1 dengan G3. Ambil satu contoh, satu titik saja ya, titik 1 ini kita coba korespondensikan dengan titik X.
Titik 1 otomatis sudah pasti tidak berkorespondensi atau dia tidak sama dengan titik X yang di G3, atau kita tidak bisa mengaitkan antara titik 1 dengan G1 dengan titik X di G3. Karena apa? Karena mereka salah satu alasannya adalah mereka memiliki derajat yang berbeda. Yang satu di G1 dia punya derajat 3, sedangkan X punya 2. Ya, di sini derajatnya 2 nih. Nah, begitu pula dengan titik-titik yang lain yang ada di G3. Ini 2, 2, 2. Dari salah satu contoh saja, dari satu perwakilan yang kita ambil satu ini saja sudah dapat menunjukkan bahwa ada satu buah titik atau simpul di mana kita tidak bisa menemukan korespondensinya di graf G3. Artinya G1 dan G3 itu dia tidak isomorfik. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dibuat matriks ketetanggaannya, itu dapat kita lihat bahwa matriks G1 dan G2 dia merupakan matriks yang sama. Gitu ya. Nah, ini kita lihat. Ini tuh masih gambar yang tadi yang ini nih, yang G1 dan G2, hanya saja yang bagian bawahnya masih mirip, kita tarik keluar gitu ya. Kalau tadi terhubungnya ke B, kalau di sini kita tarik ke keluar. Dan yang bagian diagonalnya yang awalnya saling terhubung, yang tadi itu kan di sini ya. Di graf G2 itu ininya terhubung. Nah, di sini saya keluarkan. Nah, kita lihat matriks G1 dan G2 itu dia isomorfik. Secara secara kasat mata itu istilahnya. Ini kan seperti yang tadi saya bilang, seperti seolah-olah kita membuat graf yang tadi yang G1 dan G2 di awal itu seolah hanya saja merubahnya sedikit dengan cara melepaskan keterhubungan antara titik ini nih, titik ini dengan ini. Asalnya kan gini, terus kita lepaskan. Kemudian di sini juga awalnya kan gini, terus seolah-olah dilepaskan atau dipindahkan gitu ya ke sini. Ada tambahan satu titik lain di luar. Nah, graf ini isomorfik gitu ya, karena yang tadi isomorfik ditambah dan penyesuaiannya juga sama gitu, otomatis dia isomorfik. Atau bisa kita lihat dari matriks ketetanggaannya. Nih, matriks ketetanggaan dari G1 entry-nya adalah seperti ini. Matriksnya ukurannya nah ini. Ukurannya itu adalah 5 kali 5, yang G2 juga sama. Kemudian entry-nya juga sama semuanya ya. Entry baris pertama, kedua, diagonal, dan terusnya bisa kalian cek itu adalah matriks yang sama. Nah, ini adalah contoh-contoh lain graf-graf yang saling isomorfik. Itu yang bagian A dia isomorfik, 2 buah itu ya. Kemudian yang B juga ketiganya dia graf yang isomorfik. Nah, secara selintas gitu kita melihatnya seperti untuk yang A seperti 2 buah graf yang berbeda ya. Padahal mungkin kalau misalkan bisa kita lihat lebih detail lagi, seolah-olah seperti merubah cara pandang graf dari yang sebelah kirinya ya. Dengan graf seperti tadi juga yang ada persegi panjang itu yang isinya segitiga juga kalau kita lihat lagi itu sama saja seperti hubungan antara 3 buah segitiga gitu, hanya saja dia lebih rapi dibandingkan dengan yang kanannya. Nah, untuk yang bawahnya yang B itu juga sama ya, dia ketiganya merupakan graf yang isomorfik. Dapat kalian periksa apakah dia isomorfik atau tidak dengan melihat matriks ketetanggaan dari setiap graf tersebut. Nah, dari definisi graf isomorfik yang tadi dapat dikemukakan bahwa 2 buah graf itu dikatakan isomorfik apabila memenuhi syarat yang berikut. Yang pertama, dia mempunyai jumlah titik yang sama. Jumlah titiknya itu harus sama dulu. Kemudian jumlah sisinya juga harus sama dulu, ya. Otomatis kalau misalkan jumlah sisinya sudah berbeda kan artinya ada yang di graf pertama terhubung tapi di graf kedua tidak terhubung gitu kan, artinya seperti itu.
ya otomatis dia tidak akan isomorfik. Kemudian mempunyai jumlah titik yang sama berderajat tertentu. Artinya kalau misalkan di graf yang pertama titik yang berderajat 3-nya ada 2, di graf yang kedua juga sama seperti itu. Di graf pertama ada titik yang berderajat 1, di graf yang satunya juga seperti itu. Nah, namun ternyata nih ketiga syarat itu belum cukup menjamin bahwa suatu graf itu isomorfik. Tetap saja pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Contohnya untuk ini nih, graf yang ini nih. Nah, kita lihat ya, bahwa di sini di graf yang ini yang mana nih? Nah ini, graf yang ini kita lihat ada berapa titik ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik juga. Syarat yang pertama terpenuhi ya, jadi jumlah titiknya sama. Kemudian kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah sisi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama, ada 5 sisi juga. Syarat yang ketiga, mempunyai jumlah titik yang sama dengan derajat tertentu. Jadi di sini titik yang derajatnya 1 ada berapa? 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Ada 3 buah titik dengan derajat 1. Kemudian kita lihat titik yang berderajat 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Di sini 1, 2. Maaf. Sorry, ini berderajat 3 ya. 1, di sini 1, 2, di sini juga 1, 2. Sama ya. Dan ada 1 buah titik yang derajatnya 3. Ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 1, 1, ini 1. Ya, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2, maaf, ini 1. Ya. Nah, tapi coba kita perhatikan ya, kalau misalkan kita korespondensikan, misalkan titik-titiknya ya yang derajatnya sama ya kan, kalau kita mengkorespondensikan harus sama ya. Yang derajatnya 2, oke lah, itu nggak ada masalah. Nah, yang kita fokus adalah titik X atau simpul X itu bertetangganya dengan U dan V ya. Sedangkan titik Y bertetangga dengan hanya satu simpul yang berderajat 1 ya. Kalau si X dia berderajat U dan V yang berderajat 1-nya. Nah, otomatis dari sini juga kedua graf tersebut ya tidak isometri ya. Jadi salah satu langkah yang memang cukup ampuh untuk melihat apakah dia isomorfik atau tidak adalah melihat dari matriks ketetanggaannya. Nah, ini coba kalian cek apakah kedua buah graf ini dia isomorfik atau tidak. Ya, yang ini juga sama. Periksa apakah graf yang tadi isomorfik atau tidak. Kemudian selanjutnya, jenis graf yang lainnya adalah graf planar atau graf planar, bahasa Indonesia graf planar atau planar graf. Kemudian graf bidang atau plane graph. Ya. Jadi graf planar itu didefinisikan sebagai graf yang dapat digambarkan pada bidang datar di mana sisi-sisinya itu tidak saling berpotongan gitu. Seperti contohnya yang ini nih ya. Ini awalnya. Ini kan ini berpotongan nih. Nah, ini bisa dituliskan lagi atau bisa digambarkan ulang menjadi grafnya seperti ini di mana tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Gitu ya. Ini disebut dengan graf planar. Apabila suatu graf tidak dapat digambarkan dengan cara seperti itu, maka ya namanya ya dia grafnya tak planar, gitu ya. Ini contoh graf tidak planar yang ini, karena mau digambarkan seperti apapun dia pasti ada dua buah sisi yang akan selalu dia berpotongan atau bersilangan. Nah, graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling
berpotongan itu disebut dengan graf bidang atau plane graph ya. Graf bidang atau plane graph. Nah, itu sedikit tambahan dari jenis-jenis graf. Selanjutnya kita masuk ke lintasan dan sirkuit. Lintasan Euler itu adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf itu tepat hanya satu kali. Ya, artinya kalau ada yang lebih dari 2 kali sudah pasti dia bukan termasuk ke dalam lintasan Euler. Kemudian sirkuit Euler juga didefinisikan serupa, hanya saja dia berupa sirkuit ya, yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Nah, graf yang mempunyai lintasan Euler itu dinamakan graf semi Euler. Kita lihat contohnya. Nih, untuk graf A yang ini nih. Nah, graf A ini kita coba lihat, asal menemukan satu saja ya, tidak perlu dicari semua. Lintasan Euler pada graf A itu adalah dari 3. Jadi mulainya tidak mesti dari 3 ya, itu bebas. Ini saya hanya mengambil salah satu contohnya. Jadi titik awalnya dari 3, kemudian ke 1 nih, 3, 1, ini sudah digambarkan ya. 1, 2, 3, 4 dan 1 ya. Nih itu kan terlihat lintasannya. Ini adalah yang disebut dengan lintasan Euler. Selanjutnya pada graf B kita lihat, misalkan saya ambil titik awalnya adalah titik 1. Lintasan Eulernya kita mulai dari 1 ke 2, 2 ke 4, dari 4 ke 6, dari 6 ke 2 lagi, dari 2 ke 3, maaf agak goyang-goyang, dari 3 ke 6 ini, kemudian dari 6 ke 5, dari 5 ke 1, dari 1 ke 3. Nah, ya bisa lihat kan lintasannya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus, dia akan memanjang ya, seperti lintasan aja gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sirkuit Euler dari graf di C. Kita mulai dari lintasannya dari titik 1 ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 4, 4 ke 7. Nih, dari 7 kita ke atas ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7 lagi, dari 7 ke 6, dari 6 ke 5, dari 5 ke 2, dari 2 ke 6 lagi, dan kembali lagi ke 1. Ya, ingat bahwa sirkuit itu dia kembali dari mulainya dan berakhirnya di titik yang sama ya. Kalau lintasan dia tidak bermula dan berakhir di titik yang. Nah, selanjutnya untuk yang D, sirkuitnya itu mulai dari A ke C, dari A ke C, kemudian dari C ke F, dari F ke E, atas nih. Mana sih poinnya ya? Bentar. Nah, ini dia. Ini ke F, ke E, dari E ke C, dari C ke B, naik ke atas, dari B ke D, dari D ke E, dari E ke A, nih ke A, dari A ke D lagi, dari D ke F, nih ini, oke, dari F ke B, ini F ke B, dan B balik lagi ke seperti itu ya. Nah, kita lihat graf E, yang E dan F itu tidak mempunyai lintasan atau sirkuit Euler. Kenapa? Kita coba ya, kita coba dari satu dengan lintasan yang serupa dengan yang A ya.
Kita mulainya coba dari 3 ya. Karena posisinya di sini 3-nya di sini berarti 4 ya. Nih. Dari 4 ke 2. Dari 2 ke 1. Dari 1 ke 4. Nih, ini dari 4 ke 5. Dari 5 ke 2. Nah, ada yang tidak terlewati kan ini nih. Ya, ada yang tidak terlewati. Seperti itu. Karena kalau ingin mau melewati ini ada sisi lain yang terlewatinya jadi lebih dari 1 kali. Gitu ya. Nah, kalau yang F, lintasan Euler-nya bisa dimulai contohnya dari A. Dari A ke C, dari C ke D, dari D ke A lagi, dari A ke B, dari B ke E ke D, dari D ke D. Gitu ya. Oke. Nah, graf A, graf B, dan graf F itu disebut dengan graf semi-Euler. Sedangkan C dan D disebut dengan graf Euler karena dia memiliki sirkuit Euler, dan E itu disebut bukan graf semi-Euler maupun graf Euler. Di sini ada satu buah teorema yang bilang bahwa suatu graf tidak berarah G adalah graf Euler ya, atau dengan kata lain dia punya sirkuit Euler jika dan hanya jika G-nya terhubung dan setiap simpul atau setiap titiknya itu derajatnya genap. Jadi semua titiknya harus berderajat genap. Ya. Nah, dari graf-graf yang tadi kita lihat, hanya graf C dan D saja yang semua simpulnya itu derajatnya genap, sehingga graf C dan D itu dia memiliki sirkuit Euler atau dia disebut graf Euler. Selanjutnya, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau graf semi-Euler jika dan hanya jika dia terhubung, ya, ingat dia harus terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Ya, jadi artinya dia harus punya dua buah simpulnya atau dua buah titiknya yang berderajat ganjil atau nggak ada sama sekali, gitu ya. Nah, dari graf yang tadi kita periksa, graf A, B, dan F itu punya dua buah simpul atau dua buah titik yang derajatnya ganjil nih. Bisa dilihat dari lingkarannya yang putus-putus ini yang merah. Nah, sehingga ketiganya itu memiliki lintasan Euler. Nah, perhatikan juga bahwa sirkuit Euler adalah lintasan Euler. Ya, sudah pasti kan? Oleh karena itu, graf C dan D juga mengandung lintasan Euler. Nah, ini adalah salah satu permasalahan yang cukup terkenal ya, yaitu permasalahan jembatan Königsberg, di mana dia tidak mempunyai sirkuit Euler. Karena derajat dari setiap simpulnya atau derajat dari setiap titiknya itu tidak genap. Nah, masih terkait dengan graf Euler dan semi-Euler, ada dua buah sifat lagi, yaitu yang pertama, graf berarah G, ini yang berarahnya ya, memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap titiknya itu punya derajat masuk dan keluarnya sama. Ya, artinya kalau yang masuknya 2, yang keluarnya juga sama 2 gitu. Jadi derajat di yang sebelah sini 2, masuknya yang sebelah itunya juga 2 gitu ya, jadi masuk dan keluarnya harus sama. Kemudian yang kedua, G-nya memiliki lintasan Euler, ya, G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G-nya terhubung, ya, dan setiap simpul atau titik dia punya derajat masuk dan derajat keluar yang sama kecuali dua simpul atau dua titik. Yang pertama, dia punya titik derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar, gitu ya. Saya rasa ini sifatnya cukup mudah. Di sini kita
hanya akan menggunakan sifatnya saja, tidak sampai ke pembuktian detailnya. Nah, dari sini coba kalian periksa manakah di antara graf-graf tersebut, graf 6 graf ini, yang dapat ditulis atau digambarkan tanpa mengangkat pensil sekalipun. Artinya dia tidak putus-putus gitu. Dari satu garis ke garis lain sampai selesai terhubung menjadi satu buah graf. Kira-kira mana yang bisa dilakukan dengan satu kali gambar atau tulis ya, tanpa harus mengangkat pensil. Jadi mengubah arah dari pensil, bukan mengubah arah tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, misalkan saya buatnya seperti ini, set. Nah, ini saya ngangkat pensil nih. Nah, ini ngangkat pensil. Tapi kalau saya buatnya seperti ini, itu saya tidak mengangkat pensil sama sekali, gitu ya. Ya, jadi bisa lihat. Jadi satu buah bentuk bisa ditulis dengan mengangkat pensil atau tidak mengangkat pensil. Tetapi ada bentuk-bentuk yang memang bisa dituliskannya dengan mengangkat pensil, gitu ya. Misalkan ini salah satu contoh bentuk aja. Nah, ini saya tulis tanpa mengangkat pensil ya. Nah, kalau misalkan saya buat ini misalkan gini, tapi di sini harus ada loop misalnya. Nah, ini saya ngangkat pensil nih dari sini ke sini, gitu ya. Nah, kira-kira mana dari ke-6 gambar tersebut yang dapat ditulis tanpa mengangkat pensil? Nah, selanjutnya dari Euler kita beralih ke Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap titik di dalam suatu graf itu tepat satu kali. Ya, melewati tiap titik dalam graf tepat satu kali. Bedanya apa tadi sama lintasan Euler? Kalau lintasan Euler dia melalui setiap sisi tepat satu kali. Kalau ini melalui titik ya, tepat satu kali. Kemudian kalau sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap titik di dalam graf tepat satu kali kecuali titik asal dan sekaligus titik akhir yang dilalui dua kali. Jadi yang dilalui dua kali cuma awal dan akhir, gitu aja ya. Bedanya sama sirkuit Euler juga sama. Kalau sirkuit Euler itu yang dilihat dilihatnya sisi, kalau ini yang dilihat titik. Ini juga didefinisikannya serupa. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, ini contohnya adalah yang nomor kita lihat graf yang poin A, B, dan C. Graf A itu dia memiliki lintasan Hamilton. Salah satu contohnya, salah satu lintasan yang bisa dibuat adalah misalkan nih, saya berangkat dari sini 3. Kedua, mohon maaf tadi saya bilangnya juga titik untuk menggambarkan tujuannya ya. Lintasan kok ini betul-betul titik yang dilaluinya. Kalau yang tadi sisinya, tapi di sini yang dihubungkannya adalah titik ya, titik-titiknya. Titik 3, titik 2, titik 1, kemudian titik 4. Di sini ada satu buah sisi yang tidak terlewati, ya nggak masalah, tetapi dia semua titiknya terlewati. Itu disebut dengan lintasan Hamilton. Otomatis dia bukan lintasan Euler. Kenapa? Karena ada satu buah sisi yang dia tidak lewati, gitu ya. Nah, kemudian yang B, graf B dia memiliki sirkuit Hamilton, di mana salah satu contohnya yang bisa diambil adalah saya ambil dari titik 1, 2, 3, 4, dan balik lagi ke 1. Ya. Ini tidak terlewati nggak masalah, karena yang dilihat adalah titik-titiknya. Nah, untuk yang C, dia tidak memiliki lintasan Hamilton. Kenapa? Coba kita coba ya. Salah satunya misalkan 1 ke 4. Nah, dari sini nggak tahu kemana mentok kan? Nggak bisa terhubung ke 2. Karena di sini tidak ada sisi yang menghubungkan. Kalau misalkan balik lagi ke sini jadinya double. Nah, atau misalkan kita berangkat dari 1, kita misalkan berangkat dari 1 misalkan ya, terus kedua, nah
Nah, ini tiganya tidak terhubung, ya. Dia tidak punya lintasan, begitu pula dengan sirkuitnya juga sama. Pasti ada satu buah titik yang dia tidak terlewati. Ini adalah salah satu contoh graf-graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Nah, ini adalah syarat cukup lah supaya suatu graf sederhana gitu dia memiliki atau disebut dengan graf Hamilton. Syarat cukup supaya graf sederhana G dengan titiknya itu lebih dari 3 ya, lebih dari 3 itu disebut graf Hamilton apabila derajat tiap titiknya itu minimal n dibagi 2 ya, atau derajat dari titiknya itu harus lebih besar dari n lebih 2 untuk setiap titik di graf tersebut ya. Nah, atau bisa kita tulis juga sifat itu dengan jika pada graf sederhana G dengan n-nya lebih besar sama dengan 3 titik atau simpul, derajat setiap simpul paling sedikitnya itu n/2. Nah, maka G-nya disebut graf Hamilton. Kita lihat pada G1, pada graf G1 kita bisa lihat bahwa jumlah titiknya itu ada 4 ya, ada n-nya ada 4, tetapi titik yang ini dia punya derajatnya 1. Padahal syaratnya apa? Setidaknya dia harus memiliki derajat n4 dibagi 2, artinya minimal harus 2. Nah, jadi dia bukan graf Hamilton. Kemudian untuk yang graf G2, titiknya ada 4. Dan setiap simpulnya itu dia memiliki derajat setidaknya 2, ini 2, 2, 3. Artinya dia memenuhi teorema 4. Nah, dengan demikian si graf G2 disebut dengan graf Hamilton. Kita lihat graf G3. Graf G3 otomatis bukan graf Hamilton ya. Sudah jelas kenapa? Karena ada ya seenggaknya inilah yang dia punya derajatnya 1. Padahal minimal harus 2 ya, karena titiknya ada 4. Nah, teorema 4 ini adalah syarat cukup agar suatu graf sederhana merupakan graf Hamilton. Tetapi terdapat graf yang tidak. Setiap simpulnya memiliki derajat paling sedikit n/2, tetapi dia punya sirkuit Hamilton. Contohnya graf yang ini nih, ya. Nah, kita lihat di graf ini dia jumlah titiknya ada 6. Ya, di mana di sini ada yang derajatnya 2, derajatnya berapa ini 4, ini 4, ini 4 gitu ya. Nah, di sini jumlah titiknya 6 dibagi 2 3 ya. Nah, pada graf yang tadi titiknya 6, setiap simpulnya itu nilainya lebih besar sama dengan 3. Nah, simpul 5 itu dia atau titik 5 dia derajatnya 2, lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 3, maaf. Dan yang 6 juga lebih kecil dari 3. Tapi dia merupakan graf Hamilton. Kita coba cek ya. Kita coba ambil salah satu ini. 1 ke 5. Ini ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6. Ini sederhana saja ya. Semua titiknya terhubung 1 kali. Gitu. Jadi itu disebut dengan syarat cukup saja, tapi bukan tidak syarat perlu ya. Nah, ini ada sifat juga, setiap graf lengkap itu pasti merupakan graf Hamilton. Kemudian di dalam graf lengkap G dengan n buah titik akan ada, tapi n-nya harus bisa sama dengan 3 ya, akan ada n dikurang 1 faktorial dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Yang terakhir di dalam graf lengkap G dengan n buah titik, n-nya lebih besar sama dengan 3, n-nya ganjil, maka terdapat n-1/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Artinya tidak ada sisi yang saling bersisian yang nempel gitu ya. Nah, apabila n-nya genap dan n-nya lebih besar dari 4, maka di dalam G terdapat n-2/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, ini adalah salah satu contoh
dari penggunaan graf untuk merepresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk. Ini tidak kita bahas sekarang ya. Nah, ini adalah kasus lain lagi. Ada beberapa graf yang bisa jadi dia mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Ya, tapi ada juga yang mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan sebaliknya, seperti contoh yang tadi ya, yang dia punya Hamilton tapi tidak punya Euler, ada yang punya Euler tapi tidak Hamilton. Nah, kalau khusus graf A, dia merupakan graf Hamilton sekaligus graf Euler, dan yang B dia graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Kalian bisa coba cek sendiri bagaimana menunjukkan bahwa graf A dia graf Hamilton itu udah ya, dan sekaligus graf Euler. Nah, ini latihan. Gambar ini adalah denah lantai dasar dari suatu gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita tidak boleh memasuki pintu yang mana saja? Gitu. Ya. Kira-kira memungkinkan tidak? Apabila kita diminta untuk berjalan melalui setiap pintu di lantai tersebut itu hanya satu kali, ya. Tapi kita boleh masuk lewat pintu mana aja kan? Itunya betul ya? Apa namanya? Analoginya mirip dengan konsep Hamilton maupun Euler, gitu ya. Kalian coba. Jadi yang pasti ada beberapa kemungkinan, gitu. Kalian bisa coba salah satunya saja ya. Nah, kita masuk ke beberapa aplikasi dari graf. Jadi beberapa aplikasi graf itu ada, yang pertama mencari lintasan terpendek, ya. Biasanya adanya dalam permasalahan traveling lah gitu ya, traveling atau pengantaran. Kemudian persoalan pedagang keliling ya, atau traveling salesman, kadang-kadang bilang traveling salesman problem ya, atau salesperson problem. TSP biasa disingkat dengan TSP, ini problem yang sangat populer gitu ya, dan penerapannya banyak sekali digunakan dalam beberapa penelitian gitu ya, diaplikasikannya dalam banyak kajian malah ya. Kemudian ada juga persoalan tukang pos Cina atau Chinese postman problem. Ada juga pewarnaan graf. Pewarnaan graf ini mungkin yang lebih dekat sesuai dengan namanya, nanti kita lihat biasanya ke ini ya. Nah, jadi yang pertama kita akan coba ulas dulu secara singkat tentang TSP ya, atau Traveling Salesperson Problem, atau permasalahan pedagang keliling. Diberikan sejumlah kota, jadi ada dikasih sebuah kota dan diketahui jaraknya ya, jarak antar satu kota dengan kota yang lain. Nah, tentukan tur atau lintasan terpendek gitu ya, lintasan yang terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang apabila pedagang tersebut berangkat dari suatu kota asal dan menyinggahi setiap kota itu harus tepat satu kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Ya, itu yang disebut dengan traveling salesperson problem. Nah, udah jelas kan dari ininya kita menentukan sirkuit Hamilton yang punya bobotnya minimum, artinya ya jaraknya ya terpendek, jangan jauh-jauh gitu. Artinya ya bisa dari permasalahan Hamilton ini sebenarnya kita bisa milih mana sirkuit mana saja yang bisa kita bentuk gitu ya. Tapi permasalahan di sini adalah kita harus mencari yang terpendek, lintasannya ya, sirkuitnya yang terpendek ya. Jadi kalau dari permasalahan pedagang itu kan, kalau kita ingin mendistribusikan suatu
barang dagangan gitu. Kita memerlukan jarak terpendek karena berkaitan dengan kondisi barang yang mau kita antarkan. Kalau dia berupa makanan, artinya ada masa kadaluarsa gitu atau masa expire-nya. Artinya semakin pendek jaraknya itu akan memperlama masa itunya dalam masa dagangnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngantrinya ke tokonya lama, artinya si masa kadaluarsanya jadi semakin pendek dengan jarak barang itu dijual gitu ya. Itu akan merugikan penjualnya gitu ya. Jadi di sini kita harus cari jarak yang minimum yang akan juga meminimalkan biaya distribusinya. Nah, aplikasi dari permasalahan TSP ini kan seperti tadi sudah saya singgung, dia sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang pertama, Pak Pos mengambil surat dari kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Ya. Kemudian ada lengan robot yang mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam suatu jalur perakitan. Kemudian yang terakhir adalah produksi N buah komoditas berbeda dalam suatu siklus. Jadi mana dulu nih yang harus didahulukan supaya semuanya bisa tercover dalam waktu yang singkat. Ini adalah aplikasi dari ini ya, salesman problem, salah satu aplikasi dari permasalahan salesman problem, bisa kalian baca sendiri. Salah satunya menggunakan aplikasi dari materi yang tadi kita bahas. Ini cukup sederhana, jadi tidak akan saya bahas terlalu detail karena pembahasan ini masih cukup banyak ya. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Persoalan Chinese Postman Problem. Persoalan ini pertama kali dikemukakan oleh Megan di tahun 62. Dia berasal dari Cina. Nah, persoalannya adalah seorang tukang pos itu akan mengantarkan surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Nah, bagaimana ia harus merencanakan rute perjalanannya supaya setiap kali yang melewati jalan, dia tepat sekali akan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan, ya. Ini juga bisa kita lihat atau kita gambarkan dengan berdasarkan apa yang tadi kita sudah pelajari terkait dengan Euler dan Hamilton, bahwa ini adalah menentukan masalah sirkuit Euler, gitu ya. Ini adalah contoh sirkuit lintasan yang dilalui oleh tukang pos ya. Nah, jika graf yang merepresentasikan persoalannya itu adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya ya dapat dengan mudah ditemukan. Kalau bukan graf Euler, maka beberapa sisi dalam graf harus dilalui terlebih dahulu lebih dari sekali. Sehingga Pak Pos menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek, gitu ya. Jadi ini gambaran penyelesaian persoalan dari Chinese Postman Problem. Oke, selanjutnya tentang pewarnaan graf. Pewarnaan graf ini juga merupakan permasalahan yang sangat populer ya. Apalagi banyak sekali penelitian yang mengangkat persoalannya dengan menggunakan menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan pewarnaan graf atau graph coloring. Jadi konsepnya itu adalah seperti ini. Ada dua macam pewarnaan titik dan pewarnaan sisi. Ya, jadi yang diwarnai itu bisa titik dan bisa juga sisi. Nah, di sini yang akan dibahas adalah pewarnaan titik. Ya, untuk sisanya itu tidak akan dibahas di sini. Tapi ini merupakan satu permasalahan yang menarik untuk dikaji, apalagi kalau misalkan untuk skripsi ya, bisa banyak sekali permasalahan. Jadi masih terus penelitiannya masih sangat in gitu ya sampai saat ini. Itu banyak sekali peneliti-peneliti yang meneliti permasalahannya dengan menggunakan coloring, graph coloring. Nah,
apa sih mewarnai titik ya? Sesuai dengan namanya ya, kita memberi warna pada titik-titik dalam suatu graf sehingga dua titik ya yang bertetanggaan itu punya warna yang beda. Jadi tidak ada titik yang bertetangga yang punya warna yang sama. Nih, bisa kita lihat di sini. Nih, titik ini dan titik ini bertetangga, warnanya jadi berbeda. Ya, ini juga sama, setiap titik yang titik merah, tapi boleh muncul lagi nggak ya? Boleh saja, asalkan dia tidak bertetangga dengan titik yang merah lagi. Nih, dengan kuning lagi boleh nggak? Boleh, walaupun dia bertetangganya dengan kuning ya boleh di sini bertetangga lagi nih hijau. Apakah harus sama? Nggak harus sama juga. Misalkan dia bertetangganya dengan yang biru atau apa boleh ya. Jadi kemunculan bagaimana kita mewarnai suatu graf sehingga setiap titik yang bertetanggaan itu dia tidak memiliki warna yang sama. Artinya ketentuan pewarnaannya juga bebas ya. Jadi nggak mesti titik ini harus warna apa, enggak gitu ya. Yang pasti dua titik yang bertetanggaan itu harus punya warna yang berbeda. Ini sesuai namanya, mungkin bisa juga terlihat dengan jelas bahwa aplikasinya itu mewarnai peta ya, karena peta-peta kalau misalkan peta-peta di gambar peta itu gitu ya, atau enggak di globe itu dia memiliki warna-warna yang berbeda untuk daerah-daerah yang bertetanggaan gitu ya. Itu akan mempermudah dalam melihat batas-batas wilayah. Nah, petanya diwarnai sehingga dua ini itu kan yang bertetanggaan dia tidak punya warna yang sama, tetapi bukan berarti warna yang digunakan akan ada sebanyak daerah yang nggak mesti seperti itu ya. Atau bukan berarti warna yang sama itu menunjukkan suatu hal yang sama, bisa jadi ya, tapi bisa tidak mesti seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi menyatakan wilayahnya sebagai titik ya, kemudian batas-batas antara dua wilayah yang bertetangga itu dilihatnya sebagai satu sisi. Mewarnai wilayah pada peta artinya mewarnai titik pada graf yang berkoresponden. Nah, setiap wilayah yang bertetangga harus punya warna yang berbeda ya, seperti syarat pewarnaan graf. Nih, ini seperti ini ya, tuh. Nah, lihatnya merah, biru, kuning, ini ya, yang ini nih. Nah, ini. Merah, biru, kuning kan, ya titik-titik yang bertetanggaan dia tidak memiliki warna yang sama. Bilangan kromatik itu apa sih? Bilangan kromatik itu adalah jumlah minimal warna yang diperlukan untuk mewarnai suatu peta. Biasanya notasinya itu adalah G gitu ya. Nah, suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatika dilambangkan dengan G sama dengan K. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah, nanti kita lihat ya, apakah artinya kalau kita memiliki graf yang titiknya banyak sekali, maka kita akan mempunyai sangat banyak warna untuk mewarnai titik-titik tersebut. Sebelum ke sana kita lihat dulu nih. Kalau grafnya kosong, artinya nggak ada sisi yang menghubungkan dari antara titik-titik, artinya dia cuma punya satu warna. Kenapa? Karena ya antara titik satu dan titik yang lain tidak bertetanggaan. Kita bisa saja menggunakan warna yang sama. Kita cukup butuh warna yang sama, gitu ya, karena tidak bertetangga. Kalau misalkan graf lengkap ada N, ya, maka diperlukan N buah warna. Ini kalau graf lengkap terhubung, ya, akan diperlukan sebanyak N buah warna. Untuk graf bipartit, ya, karena dia bisa dibagi menjadi dua partisi, artinya kita cukup mempunyai dua warna saja. Nah, untuk graf lingkaran, N-nya ganjil, warna yang diperlukannya setidaknya ada 3. Kemudian sembarang pohon juga dia memiliki 2. Untuk pohon nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk graf yang lain itu tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Nah, perkembangan teorema dari pewarnaan graf sendiri itu ada berapa? Yang pertama, bilangan kromatik telah planar untuk yang kurang dari sama dengan 6, untuk yang kurang dari 5, kurang dari 4, gitu ya. Nah, dari teorema
dari teorema, ada satu teorema lah ya yang berhasil menjawab bahwa permasalahannya 4 warna, permasalahan 4 warna. Jadi apakah sembarang graf planar ini ya, apakah sembarang graf planar bisa diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Jadi mau berapapun titiknya hanya dari 4 warna saja. Jadi kita tidak perlu banyak warna untuk mewarnai graf planar. Nah, persoalan ini ditemukan jawabannya oleh Appel dan Haken ya. Saya nggak tahu apakah spellingnya seperti itu ya. Jadi tapi saya membacanya Appel dan Haken yang menggunakan komputer gitu ya untuk menganalisis 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Nah, ternyata hasilnya adalah cukup dibutuhkan 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta. Gitu ya. Jadi untuk ini juga cukup 4 warna. Gitu ya. Nah, ini aplikasi lain dalam permasalahan penjadwalan. Gitu. Ini juga tidak akan saya bahas secara rinci, juga masih mirip ya. Kalian bisa baca sendiri yang ini. Oke, nah, jadi permasalahan pewarnaan graf ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan warnanya, tapi kita bisa simpulkan warna tersebut dengan angka-angka, gitu ya. Nah ini, tuh, ya. Nah kita bisa gunakan bilangan kromatif. Kira-kira bagaimana kondisinya apabila yang diperlukan adalah penjadwalan mata kuliah. Ya. Oke, untuk permasalahan aplikasi dari graf, materinya saya cukupkan sampai sini. Silakan kalian kerjakan latihan-latihan yang tadi saya sebutkan. Saya juga taruh di live ya untuk rangkuman latihannya. Silakan kerjakan pada sesi mandiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, dapat kalian tanyakan pada saat sesi Zoom. Oke, demikian materi ini saya cukupkan dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi materi yang lain pada kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.